wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nicholas Jayaningrat dengan NPM 234111071. Saya dari kelas manajemen 23D, jurusan manajemen Teknokrat Indonesia. Di sini saya ingin menjelaskan pengaruh pajak dan subsidi pada keseimbangan pasar. Sebelum masuk materi, saya ingin menjelaskan apa itu pajak, subsidi, dan keseimbangan pasar. Pajak merupakan iuran yang dipaksakan pemerintah suatu negara dalam periode tertentu kepada wajib pajak negara dalam bentuk balas jasanya yang tidak langsung, yang dimana pajak dapat secara langsung dikenakan kepada masyarakat. Ada juga pajak yang tidak dikenakan secara langsung kepada masyarakat. Pajak tak langsung seperti PPN dan cukai akan berpengaruh langsung kepada harga yang ditawarkan oleh produsen sebagai akibat pembebanan pajak terhadap konsumen, sehingga mengubah fungsi penawaran dan keseimbangan pasar. Selanjutnya adalah subsidi. Subsidi merupakan bantuan pemerintah yang diberikan untuk setiap unit barang yang dihasilkan oleh kegiatan usaha. Subsidi juga memberikan perubahan pada keseimbangan pasar dan barang produksi tersebut, di mana perubahan tersebut sangat berlawanan dibandingkan dengan perubahan yang dipengaruhi oleh pajak, sehingga pengaruh keduanya terhadap keseimbangan pasar adalah berlawanan atau berkebalikan. Apabila pemerintah memberikan subsidi atas produk tertentu, menyebabkan harga jual suatu produk menjadi rendah. Secara sistematis, subsidi berpengaruh terhadap penawaran di dalam proses produksi atau produsen, karena bersedia menjual lebih rendah produk yang diproduksinya. Akibatnya, harga keseimbangan yang diciptakan di pasar lebih rendah daripada harga keseimbangan sebelum adanya subsidi, dan jumlah keseimbangannya menjadi lebih baik. Selanjutnya yaitu adalah keseimbangan pasar. Keseimbangan pasar atau market equilibrium akan tercapai jika jumlah produk yang diminta sama dengan jumlah produk yang ditawarkan, atau harga yang ditawarkan sama dengan harga produk yang diminta pembeli. Pada saat itu akan terjadi transaksi antara penjual dan pembeli karena terjadi kesepakatan mengenai harga dan atau jumlah produk. Setelah kita mengetahui pengertian dari pajak, subsidi, dan keseimbangan, kita akan mengetahui lagi tentang pengaruh pajak, subsidi, dan terhadap keseimbangan pasar. Pertama, pengaruh pajak. Pengaruh pajak yang terlalu tinggi akan mengurangi pendapatan yang dapat digunakan untuk investasi dan konsumsi. Sebaliknya, jika pajak rendah, maka akan meningkatkan pendapatan yang didapatkan dan digunakan untuk investasi dan konsumsi. Kedua, pajak dapat berpengaruh pada daya saing perusahaan dalam pasar global. Selanjutnya adalah pengaruhan subsidi terhadap keseimbangan pasar. Subsidi dapat mendorong pertumbuhan dan investasi dalam sektor tertentu, seperti industri manufaktur dan pertanian, sehingga membantu menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Selanjutnya adalah pengaruh keduanya terhadap keseimbangan pasar sekaligus. Pengenaan pajak terhadap jenis barang akan mengakibatkan harganya menjadi lebih mahal, sehingga kurva penawarannya akan bergeser ke kiri atas yang menghasilkan keseimbangan pasar baru. Sebaliknya, pemberian subsidi terhadap barang akan mengakibatkan harga menjadi lebih murah, sehingga kurva penawarannya akan bergeser ke kanan bawah yang menghasilkan keseimbangan pasar baru. Keseimbangan pasar secara aljabar dapat diperoleh dengan mengerjakan fungsi penawaran dan permintaan. Hal ini sudah dijelaskan pada materi 3. Penerapan konsep pada keseimbangan pasar berlaku pada keseimbangan pasar kedua macam produk dengan beberapa aplikasi matematika dan metode eliminasi, substitusi, dan grafik. Selanjutnya,
kita lihat adalah penerapan pajak dan subsidi terhadap keseimbangan pasar. Yang pertama, penerapan pajak pada keseimbangan pasar. Pajak digunakan untuk anggaran yang berkaitan dengan pembangunan dan bantuan bagi pelaku ekonomi. Selanjutnya, sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara dalam mengembangkan keseimbangan ekonomi. Selanjutnya, penerapan subsidi terhadap keseimbangan pasar. Subsidi digunakan untuk menjaga kestabilan harga pasar dan menjaga daya beli masyarakat. Subsidi mampu menurunkan harga produk barang atau jasa jadi di bawah harga normal. Selanjutnya, kita masuk ke dampak dari adanya pajak dan subsidi pada keseimbangan pasar. Pertama, ada dampak dari pajak. 1. Pemerintah mampu membiayai pertumbuhan ekonomi. Ini adalah dampak positif. Dengan masuknya pajak ke dalam pemerintah, maka pemerintah mempunyai dana untuk mampu membiayai pertumbuhan ekonomi masyarakat, para pengusaha, pelaku usaha, dan pembisnis. Kedua, pengendalian barang yang ilegal. Dengan diberikannya pajak pada suatu barang, pemerintah dapat mengetahui barang itu apakah layak atau tidak layaknya masuk di masyarakat. Seperti misal adalah alkohol, yang mana barang itu hanya boleh digunakan oleh orang dewasa. Jadi pemerintah melarang peredarannya secara berlebihan atau secara umum terbuka. Selanjutnya, nomor 3, yaitu pemerataan pembangunan kesejahteraan masyarakat. Dengan masuknya dana pajak kepada pemerintah, maka pemerintah mampu untuk memberikan fasilitas pembangunan kepada setiap masyarakat. Hal itu menyebabkan terjadinya kesejahteraan bersama. 4. Beban pajak bagi masyarakat miskin. Ini adalah dampak negatif karena pajak yang rata kepada setiap masyarakat, namun masyarakat belum tentu rata terhadap pendapatannya. Hal ini berdampak besar bagi masyarakat miskin karena pajak yang rata tapi mereka tidak mampu untuk membayarnya. Selanjutnya, nomor 5, yaitu pengurangan kualitas dan kuantitas. Dengan adanya pajak yang tinggi, para pelaku usaha akan mengurangi dana mereka dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas karena sebagian dananya akan dipakai untuk membayar pajak. Selanjutnya, yaitu dampak subsidi pada keseimbangan pasar. Dampak pertama yaitu menolong masyarakat. Dengan pemberian subsidi, masyarakat miskin yang hampir kesulitan dalam mencari nafkah akan terbantu dengan adanya subsidi ini. Kedua, mendukung perkembangan industri. Dengan pemberian subsidi kepada industri akan membuat perkembangan industri itu menjadi lebih cepat dan efisien. 3. Membuat harga terjangkau. Dengan memberi subsidi terhadap beberapa jenis barang, misal seperti pada BBM, akan sangat membantu masyarakat, terutama bagi masyarakat miskin dan masyarakat tidak mampu. 4. Masalah keuangan pemerintah. Ini menjadilah dampak dari adanya subsidi. Pemerintah menjadi kekurangan dana karena terus mensubsidi kepada masyarakat. 5. Pembagian yang tidak tepat. Banyak sekali sering terjadi pembagian subsidi yang tidak rata dan tidak tepat. Lebih banyak masyarakat miskin yang tidak terbagi dalam subsidi. Setelah saya menjelaskan, saya menyimpulkan pengaruh keduanya terhadap keseimbangan pasar adalah berlawanan dan berkebalikan. Hal ini dapat dilihat bila faktor dianggap tetap itu berubah, maka fungsi penawaran akan berpindah ke tempat atau bergeser. Pajak akan menaikkan harga penjualan, sedangkan subsidi akan menurunkan harga penjualan. Penggunaan pajak dan subsidi terhadap keseimbangan pasar dapat dibangun didasarkan pada konsep keseimbangan. Saya Nicholas Janingrat.
ingin mengucapkan terima kasih telah mendengarkan video pembelajaran saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.